Halo guys, balik lagi di YouTube channelnya Febriana Helmet. Balik lagi sama gua Rian Haryadin. Teman-teman, gimana di rumah kabarnya? Dan gimana nih puasanya? Masih semangat pastinya ya. Temenin puasa teman-teman di rumah. Di video kali ini gua mau bahas helm under 1 juta ya guys ya. Apa aja sih kira-kira kelebihannya dan pastinya apa aja kekurangan dari helm di budget under 1 juta rupiah. Nah, tapi sebelum videonya dimulai, gue mau ingetin lagi buat teman-teman semua, jangan lupa dibantu subscribe channel Febriana Helmet ini dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya. Ngomongin helm under 1 juta, ada dari merek apa aja sih kira-kira? Nih, pastinya ada dari merek KYT. Nih, yang emang umum-umum aja guys. Ada dari merek KYT, ada dari merek RSP, NHK, dan pastinya NJS. Pilihan under 1 juta untuk sekarang ini paling dari 4 merek tersebut ya guys ya. Jadi kita siapin aja barangnya nih, helm under 1 juta dari keempat merek tersebut guys. Ini dia barangnya guys. Ini dia guys untuk helm dari 4 merek tersebut ya. Ini mejanya sampai penuh. Sebenarnya ada lagi yang 1 juta, tapi ini pasti bakalan penuh banget mejanya. Ini kita geserin dulu sedikit, kita mulai dari merek NJS ini. Nah, siapa yang nggak tahu helm NJS ZX1R, mungkin untuk review detailnya juga sudah dibuatkan. Helm ini masuk di kategori pilihan terbaik di under 1 juta. Kenapa? Helm ini pertama rilis ini langsung menyita banyak banget perhatian, khususnya pengguna helm under 1 juta. Kenapa gua bisa bilang banyak banget menyita pada saat itu? Karena untuk dari segi fitur yang ada di helm NJS ZX1 ini ngasih terobosan, ngasih refresh bahwa di helm under 1 juta pun bisa loh ngasih banyak fitur, mulai dari wearable glass, mulai dari dia sudah double D-ring, slot intercom sudah ready. Dia juga tersedia yang namanya double visor, serta dari NJS ZX1 ini ngasih tampilan yang emang khas helm di atas 1 juta, yaitu sudah dilengkapi spoiler permanen ya. Lalu untuk dari segi looknya ini terlihat tampilannya sporty banget. Nah, itu dia untuk kelebihan dari helm NJS ZX1 ini guys. Sama satu lagi, harganya kejangkau. Lalu untuk dari pilihan motif dan warnanya ini banyak banget. Nah, gak heran NJS ZX1 ini pas pertama launching ini mulai banyak menyita perhatian para pengguna helm under 1 juta. Lalu kalau soal ngomongin kelebihan, gak ketinggalan yang namanya kekurangan. Apa aja sih bang kekurangan dari helm NJS ZX1 ini? Nah, kalau gua pribadi, ini menurut kacamata gua dan menurut pandangan gua tentang helm NJS ZX1 ini, untuk pertama, kekurangan dari helm NJS ZX1 ini dia di bagian visor. Sayangnya, helm NJS ZX1 ini dia belum dilengkapi flat visor. Jadi untuk visornya dia masih cembung teman-teman ya. Nah, untuk visornya masih cembung. Nah, untuk masalah double visor ini bukan kekurangan ya. Ini balik lagi ada yang suka atau enggak. Jadi ya untuk double visor mah opsional lah ya. Ada yang suka, ada yang enggak. Lalu apa lagi sih kekurangan dari helm NJS ZX1 ini? Kalau menurut gua untuk dari dimensi shellnya, helm ini gede. Coba kalian ketik di kolom komentar dan kalian soal helm NJS ZX1 ini, pasti rata-rata komennya bagol. Itu yang ada di pandangan gua ketika ngelihat helm NJS ZX1 ini, karena untuk dari segi dimensi shell ya lumayan gede banget lah ya, apalagi dipakai sama postur tubuh sekecil gua. Kalian bakalan lihat nanti, karena untuk dari segi bahas kenyamanan nanti gua bakal fitment keempat helm ini, jadi semuanya ukuran L. Kalian bakalan lihat juga lebih pantas mana nih untuk helm-helm under 1 juta ini dipakai di kepala gua. Jadi untuk kekurangan ya tadi dari segi visor belum flat, untuk dari segi dimensi shell masih terlalu gede menurut gua. Untuk yang lainnya ini bagus banget, mulai dari sudah tersedia glass speed, slot intercom, pengunci double D-ring, sama nanti gua bakalan ada sedikit bahas untuk dari segi fitmentnya. Nah, lanjut kita beranjak ke helm KYT Striker nih. Helm KYT Striker ini kita geser dulu sebentar. Ini sorry ya, ini tempatnya agak sedikit ini, bukan tempatnya kecil, ini helmnya kebanyakan ya. Nah, KYT Striker ini hadir dirilis untuk mengisi helm KYT di under 1 juta yang udah lama nggak ke-refresh banget. Bener gak? Dulu Vendetta 2 Falcon. Nah, sekarang udah di Falcon, di bawah Falcon itu masih ada Kato Rider R10. Jadi ya sedikit monoton gitu ya, belum ada refreshan produk baru.
Nah, akhirnya dirilislah si KYT Striker ini. Helm yang digadang-gadang waktu itu katanya banyak menganut dari seri N, terinspirasi dari seri N, adaptasinya dari seri N yaitu kayak NJ Trace, seperti itu guys ya. Nah, ekspektasi gua awal-awalnya nih untuk helm Striker ini cukup bagus, ekspektasi gue cukup tinggi karena di saat ngelihat rivalnya kayak NHK dan RSP itu lagi gencer-genceran ngasih helm bobot ringan, ukuran shellnya kecil. Nah, gue berharap juga si KYT Striker ini hadir dengan ukuran shell yang emang pengennya itu kecil. Nah, itu ekspektasi gue yang sangat tinggi pada si helm KYT Striker ini. Ya, tapi kalian lihat sendiri kenyataannya ya. Seperti ini hadirnya sudah di pasaran ya. Lebar nih, lebar sekali untuk dimensi shellnya. Itu salah satu yang bakalan masuk ke kekurangan dari si KYT Striker menurut gua ya. Nah, KYT Striker ini hadir di harga 800 ribuan lah ya, under 1 juta pastinya. Untuk segi visor emang yes dia menganut dari seri N dan NFR. Ini gue udah coba di video yang ini. Nah, di episode sebelumnya ya, kalian cek aja di atas. Di situ gue udah coba si helm KYT Striker ini menggunakan visor dari NJ Trace dan itu PNP ya, bener-bener enak banget, ngepas banget, gak ada yang namanya gap atau kurang pas. Itu udah 100% ngepas guys ya untuk dari segi visornya. Untuk build quality-nya KYT nggak pernah main-main kalau soal ngasih produk ya. Mulai dari ventilasi semuanya, pengoperasionalnya smooth banget, gue suka banget. Lalu untuk di bagian fitur-fitur bang, ada apa aja? Striker ini single visor, dia dilengkapi dengan support base speed, sudah ramah untuk kalian yang berkacamata. Lalu untuk di bagian dalam slot intercom pastinya sudah tersedia, sistem pengunci pastinya double D-ring. Dan untuk dari segi bobot helm ini lumayan ya, 15 plus 50 plus minus 50, katakanlah ya kotornya itu 1550 untuk dari segi bobotnya. Nah, makanya itu yang bikin gua underestimate sama barang ini. Di saat ekspektasi gua tinggi karena ngelihat dari brand sebelah, ukuran shell kecil, bobotnya ringan, datanglah hadirlah Striker ini dengan bobot yang lumayan ya guys ya. Tapi untuk dari segi kenyamanan nanti kita bahas untuk nyaman apa enggaknya ya. Tapi untuk overall semuanya menurut gua oke. Cuman itu aja sih karena mungkin guanya yang terlalu berekspektasi tinggi sama helm ini. Jadi ukuran shell lagi-lagi jadi masalah buat gua yang postur badannya kecil, bukan yang tipikal berpostur badan tinggi dan besar. Nah, jadi itu dia salah satu kekurangan dari si helm KYT Striker versi gua ya guys ya. Lanjut kita ke helm selanjutnya, kita ke helm RSP aja nih, RSP ya, RSP. Ada yang bilang RSP, RSP. Ya, itu mah terserah kalian penyebutannya ya. RSP FFS 21 versi hemat dari FFC 21. Kenapa gue bilang versi hemat? Karena untuk dari segi tampilan semua looknya ini 100% mirip banget dengan FFC 21, hanya perbedaan dari segi bahan. Untuk FFS 21 ini masih menggunakan bahan ABS, sedangkan FFC 21 menggunakan fiberglass composite. Nah, menurut gue ini salah satu terobosan yang bagus di saat FFC 21 menurut gue looknya bagus. Tapi harganya mungkin untuk kalangan yang emang pecinta helm under 1 juta itu terlalu tinggi, maka RSP ngeluarin lah yang versi dengan berbahan ABS. Nah, ini salah satu keunggulannya menurut gua, ngasih opsi lebih ya, dengan walaupun bahannya ABS harga 850-an, tapi kalian punya look yang sama dengan harga yang 1,8. Kelebihan dari helm ini yang pertama ya, bohong kalau kalian gak bilang helm ini cakep. Dari segi tampilan, dari segi lekukan, spoilernya di sini, ventilasinya yang agak nyekung ke bagian dalam, ukuran shellnya ini L loh, S dan M ini lebih kecil dari ukuran L. Ini yang gua pegang ukuran L, jadi untuk ukuran S dan M nya lebih kecil dari ini guys. Untuk dari segi sertifikasi sudah ECE ya 2205 dan DOT sudah final QC juga. Nah, RSP FFS 21 ini menurut gua salah satu helm yang sedikit gua harapkan di helm under 1 juta nih. Kenapa sedikit gua harapkan? Karena ukuran shellnya kecil
dari tampilan, dari shape helmnya ini cakep, sporty, aerodinamis ya. Karena di saat dulu ya helm under 1 juta yaitu kayak Kato Rider, terus R10, NHK RX9, GP1000, apalagi dari RSP dulu ada FF500, FF0. Ya kalian nilai sendirilah gimana ukuran helmnya. FF500 aja sama FF0 guys, itu kalau dipakai sama gua mungkin kayak pentungan beduk ya, palanya gede, badannya kecil. Nah makanya pas perilisan FFS 21 ini menurut gua ini sedikit nge-refresh dari image RSP yang dulu-dulu ya. Kalian bisa lihatlah di Google atau lihat teman-teman kalian yang punya FF0 atau FF500 itu kayak mana ya bentukannya ya. Nah makanya di sini di 850 menurut gua bagus. Untuk dari segi kekurangannya apa bang? Kekurangan nih jujur ya, kekurangan gua kurang sreg sama detail-detail yang dia kasih kayak ventilasi nih. Mungkin kedepannya next bisa lebih diperhatikan lagi untuk hal-hal kecil, perintilan-perintilan kecil dari helmnya ya. Build quality-nya mungkin bisa sedikit lebih ditingkatkan lagi, karena di sini untuk dari tuas-tuas ventilasi di sini menurut gua agak sedikit ringkih ya. Ini menurut penilaian gua pribadi. Ralat kalau emang salah, tapi berhak dong gua menyuarakan pendapat gua, karena di sini emang sedikit ringkih untuk si bagian tuas ventilasi di bagian kening. Dan untuk di bagian belakang juga bisa dong dibikin sedikit lebih soft gitu, sedikit lebih tebal, padat, agar kita yang mau operasiinnya itu nggak takut bang, nggak ngeri ya. Lalu untuk di bagian visor gimana bang? Di bagian visor udah oke, tebal, nggak ada masalah. Sama satu gua kurang begitu sreg dengan tekstur busa dari si RSP ini guys. Nggak tahu ya, karena orang beda-beda, atau gua kurang sreg aja sama modelan tekstur busanya. Kurang begitu suka sama tekstur busa dari si helm RSP. Semua half-face, full-face, cuman gua kurang begitu sreg. Untuk disandingkan dengan KYT NHK ya menurut gua masih lebih prefer ke NHK kalau kalian cari busa. Tapi kalau soal tampilan itu balik lagi ke kalian. Nah untuk fitur di sini dia sama sistem pengunci double D-ring. Push pin dia sudah tersedia nih buat kalian yang mau pasang pin lock, tear off di bagian luar sudah bisa. Lalu slot intercomnya sudah ready ya guys ya. Cuman di sini glass speed atau enggaknya di sini dia nggak nyantumin guys. Tapi ada yang bilang ini tuh udah glass speed, tapi di sini tidak tercantum ya, tidak tercantum, tidak ada tag ataupun keterangan di bagian labelnya bahwa helm ini sudah glass speed. Tapi kemarin-kemarin sih yang pakai kacamata nyoba helm ini aman-aman aja ya guys ya. Nah nanti untuk kekurangan di bagian fitment gua bakalan bahas. Lanjut kita ke helm NHK Mark I nih. Terakhir ada di helm NHK Mark I, helm NHK yang perilisannya cukup ditunggu-tunggu banyak orang, karena menurut gua untuk dari segi awal dia memperkenalkan bahwa bakal ada rilis produk baru cukup sukses, menarik perhatian banyak halayak umum. Terlebih lagi helm NHK yang image-nya dulu tuh ya bagol, berat, minimnya fitur. Nah si helm NHK Mark I ini ngasih terobosan yang bahkan gak ada di helm lain untuk saat ini. Belum ada di brand lain ya ngasih terobosan seperti ini. Nah helm NHK Mark I di sini hadir dengan bobot yang cukup ringan untuk ukuran helm full face. Nah di sini keterangannya kalian udah lihat lah di review gua. Untuk helmet only ini di 1370 plus 50 gram, dan untuk with optional part kayak visor, spoiler itu nambah jadi 14 plus minus 50. Bisa dikatakan helm ini di 1450 ya, under 1 juta, mirip sama brand sebelah yang 1 jutaan. Bobotnya kurang lebih sama, tapi gua lebih prepare ke sini soal dari segi bobot. Ventilasi menggunakan ventilasi modelan Mohawk, ada di tengah aja satu. Lalu untuk tampilan helm di sini perbarui dibanding NHK sebelumnya, dan di bagian spoiler ini salah satu terobosan ya. Ini bisa jadi bagus kata gue pas pertama rilis, bisa jadi aneh karena untuk modelan seperti ini belum umum. Tapi kalau misalkan diterima ini bisa jadi pelopor mungkin untuk beberapa helm lain. Nah lalu apalagi sih bang keunggulan dari si helm NHK Mark I ini? Ya pastinya ya di sini ada di bagian visor. Dia sudah menggunakan dia sudah menggunakan seperti yang gue bilang tadi, yaitu RHD lens. Fungsinya RHD lens itu apa sih bang? RHD lens ini dia teknologi baru dari yang namanya visor yang mungkin di helm lain belum digunakan, apalagi under 1 juta. Nah NHK untuk pertama kalinya menggunakan fitur ini di helm yang under 1 juta.
Kenapa nggak dari dulu gitu ya, kasih terobosan sesuatu hal baru agar para pengguna NHK atau pecinta NHK nih nggak lari ke brand lain. Akhirnya di Mark One ini dikasihlah terobosan. Gimana bang terobosannya, sukses nggak menurut abang? Bisa dibilang untuk NHK Mark One ini pas peluncuran ini sukses. Banyak yang penasaran sama helm ini, cuma sayang nih buat siapa tahu ada orang NHK yang lihat. Cuman pas lagi bagus-bagusnya penjualan, alokasi barangnya sulit ya. Sulit, barang yang masuk itu sulit. Di saat permintaan banyak, barangnya sulit ya guys ya. Jadi itu sih yang satu kendala di toko kita. Makanya di saat hype ini, helm ini hype-nya mulai habis gitu ya, stoknya baru banyak. Di saat helm ini lagi hype-nya, lagi booming-boomingnya, stoknya nggak ada gitu ya. Untuk reviewnya sih helm NHK Mark One ini yang udah pakai bagus-bagus, positif semua, jarang ada yang negatif. Karena untuk dari segi bobot, fitur visornya ini beneran berasa, apalagi untuk kita daily use, ini beneran enak banget. Nah, salah satu kekurangan dari helm NHK Mark One ini, sistem pengunci belum double D-ring ya. Dia masih yang biasa, mungkin itu aja. Kalau double D-ring mungkin lebih komplit. Mungkin gak bakal ada yang bilang, lah belum double D-ring. Nah, kalau misalkan dia dikasih double D-ring, ini komplek banget untuk barangnya. Ini worth it di harga mulai dari 700 malah untuk helm NHK Mark One ini. 700 sampai 950 paling malu untuk yang motifnya guys ya. Nah, mungkin jadi seperti itu untuk bahas kekurangan dan kelebihan helm under 1 juta. Siapa tahu dengan video ini bisa bikin kalian lebih gampang lagi memilih helm. Pokoknya ya, diambil positifnya, dibuang negatifnya. Produk selalu ada kelebihan dan kekurangan, gak ada yang sempurna. Di saat ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi kekurangan ditutup oleh kelebihan dari produk itu sendiri. Bijak-bijak kalian aja mengambil pendapat gua, nggak harus kalian ikut pendapat gua. Tapi ini hanya sekedar ungkapan pendapat gua untuk helm-helm ini ya guys ya. Nah, kalau kalian misalkan udah pakai dari keempat helm ini, silahkan diketik di kolom komentar, dikasih reviewnya di kolom komentar. Gua pengen tahu review versi kalian. Nah, mungkin untuk videonya sampai situ aja. Gua Rian Haryadin pamit undur diri. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.